Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan masuk kepada materi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah faktor luar. Ada air dan mineral berpengaruh pada pertumbuhan tajuk akar. Diferensiasi salah satu unsur hara atau lebih akan menghambat atau menyebabkan pertumbuhan tak normal. Seperti kalau tumbuhan kekurangan air, bisa menyebabkan tanaman menjadi kering dan mati. Kemudian ada kelembapan. Kelembapan yang tinggi akan membantu mempercepat pertumbuhan, seperti perkecambahan biji, pertumbuhan spora jamur. Kemudian yang ketiga ada suhu. Suhu mempengaruhi kerja enzim. Suhu ideal yang diperlukan untuk pertumbuhan yang paling baik adalah suhu optimum. Suhu optimum itu sekitar 15 derajat sampai 30 derajat. Ada suhu minimum kurang lebih 10 derajat, yaitu suhu terendah di mana tumbuhan masih dapat tumbuh. Baru ada suhu maksimum 30 sampai 38 derajat, merupakan suhu tertinggi di mana tumbuhan masih dapat tumbuh. Yang keempat adalah cahaya. Cahaya mempengaruhi proses fotosintesis karena tumbuhan melakukan proses fotosintesis dengan adanya bantuan cahaya. Secara umum, cahaya merupakan faktor penghambat pertumbuhan karena di tempat yang gelap, pertumbuhannya cepat, tetapi tumbuhan mengalami pertumbuhan yang abnormal di mana batangnya lebih panjang, pucat, daun tidak berkembang, dan batang tidak kokoh. Sebaliknya, bila tumbuhan dalam keadaan terang, tumbuhan lebih pendek, batang kokoh, daun berwarna sempurna berwarna hijau. Kemudian ada fotoperiodisme, adalah respon tumbuhan terhadap intensitas cahaya dan panjang penyinaran. Berdasarkan panjang penyinaran, tumbuhan terbagi menjadi 3. Pertama adalah tumbuhan berhari pendek atau disebut short day plant. Berbunga jika panjang hari kurang dari periode kritis tertentu, misalnya kastuba, nanas, padi. Panjang hari harus kurang dari 11 hingga 15 jam agar pembungaan terjadi. Yang kedua adalah tumbuhan hari panjang, long day plant. Berbunga jika panjang hari lebih dari periode krisis tertentu, seperti tanaman jarak, kentang. Panjang hari harus lebih dari 12 sampai 14 jam agar pembungaan terjadi. Baru yang ketiga adalah tumbuhan hari netral, day neutral plant. Berbunga tidak tergantung pada panjang hari. Dapat menghasilkan bunga kapan saja dalam setahun, seperti giamais, yaitu jagung. Kemudian ada yang kedua, faktor dalam, yaitu faktor yang berasal dari individu tersebut. Pertama adalah faktor hereditas, ditentukan oleh gen yang terdapat pada kromosom yang berada di dalam inti sel. Gen berfungsi sebagai penentu sifat pada setiap makhluk hidup yang diwariskan dari induk kepada anaknya. Yang kedua adalah hormon. Yang pertama, hormon auksin, senyawa asam indol asetat atau disingkat IAA, yang dihasilkan di ujung meristem apikal pada ujung akar dan batang. F.W. Wen pertama kali menemukan auksin pada ujung koleoptil kecambah gandum Avena sativa. Fungsi daripada auksin merangsang perpanjangan sel, merangsang pembentukan bunga dan buah, mempengaruhi pembengkokan batang. Yang kedua adalah gibberellin. Senyawa ini dihasilkan oleh jamur Gibberella fujikuroi atau Fusarium moniliforme, ditemukan oleh M. Kurosawa. Fungsi dari gibberellin itu adalah pemanjangan tumbuhan, berperan dalam partenokarpi, merangsang pembungaan lebih awal sebelum waktunya. Kemudian ada yang ketiga, sitokinin, ditemukan pada tembakau. Hormon ini merangsang pembelahan sel, menghambat penuaan pada organ tumbuhan, merangsang sintesis RNA dan protein, bersama dengan auksin merangsang pembelahan sel, memacu perkembangan akar dan tunas pada kultur jaringan. Yang keempat adalah gas etilen.
banyak ditemukan pada buah yang sudah tua. Fungsi dari gas etilen mempercepat proses pematangan buah, berperan dalam pengguguran daun. Kombinasi etilen dengan auksin dapat memacu pembentukan bunga, merangsang pertumbuhan batang menjadi tebal dan kokoh. Yang kelima adalah asam absiat atau ABA, merupakan hormon tumbuh yang hampir selalu menghambat pertumbuhan, baik dalam bentuk menurunkan kecepatan maupun menghentikan pembelahan dan pempanjangan sel bersama-sama. Yang keenam ada kalin, hormon pertumbuhan organ. Rizokalin merangsang akar, kokokalin merangsang batang, filokalin daun, antokalin bunga. Yang ketujuh asam traumalin, yaitu kambium luka, merangsang pembelahan sel di daerah luka sebagai mekanisme untuk menutupi luka. Kemudian kita lanjut fase pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Yang pertama adalah fase embrionik, di mana fase pertumbuhan zigot hingga membentuk embrio. Fase ini ada beberapa tahapan. Pertama adalah fase pembelahan cleavage dan blastulasi. Pembelahan zigot membelah secara mitosis menjadi banyak blastomer. Blastomer kumpul membentuk menjadi buah RB yang disebut sebagai morula. Jadi ketika dari sel menjadi zigot, zigot berkembang menjadi zigot morula. Morula berbentuk seperti buah anggur yang jumlahnya kurang lebih 32 sel. Kemudian ada blastulasi, sel-sel morula membelah dan RB morula membentuk rongga, di mana rongga ini disebut sebagai blastosol yang berisi air disebut dengan blastula. Kemudian ada grastulasi, itu proses perubahan blastula menjadi gastrula. Pada fase gastrula, blastosol mengempis atau bahkan menghilang. Terbentuk lubang blastofol akan berkembang menjadi anus, terbentuk ruang gastrosol, kanceteron akan berkembang menjadi saluran pencernaan, hingga nanti akan membentuk 3 lapisan embrionik. Ektoderm yaitu lapisan luar yang akan membentuk kulit dan saraf. Mesoderm itu membentuk lapisan tengah, akan membentuk sistem reproduksi, sistem ekskresi, rangka, otot. Kemudian ada endoderm, itu akan membentuk sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Hewan diploblastik memiliki 2 lapisan embrional, ektoderm dan endoderm. Hewan triploblastik memiliki 3 lapisan embrional. Triploblastik acelomata berarti tidak memiliki rongga tubuh. Triploblastik pseudomata memiliki rongga tubuh yang semu. Triploblastik celomata memiliki rongga tubuh yang sesungguhnya, yaitu hasil pelipatan mesoderm. Morfogenesis yaitu proses pertumbuhan, perkembangan, diferensiasi menjadi organ, sistem organ dan organisme. Diferensiasi dan spesialisasi jaringan. Diferensiasi jaringan atau lapisan embrionik akan berkembang menjadi organ, dan organ akan menjadi sistem organ. Spesialisasi, setiap jaringan akan mempunyai bentuk, struktur, dan fungsi masing-masing. Imbas embrionik, diferensiasi dari satu lapisan embrionik mempengaruhi dan dipengaruhi oleh diferensiasi lapisan embrionik lain. Kita masuk fase pasca embrionik. Secara umum meliputi seperti metamorfosis dan regenerasi. Metamorfosis merupakan perubahan bentuk secara bertingkat dari masa muda sampai hewan dewasa. Dan termasuk serangga yang mengalami metamorfosis tak sempurna, yaitu telur menjadi nimfa, nimfa menjadi imago. Metamorfosis sempurna ada 4 tahap: telur, larva, pupa, imago. Katak mengalami metamorfosis secara sempurna, yaitu dari zigot menjadi berudu, katak muda, dan katak dewasa. Regenerasi adalah kemampuan untuk memperbaiki sel, jaringan, atau bagian tubuh yang rusak, hilang atau mati. Hewan tingkat tinggi terbatas pada jaringan, hewan tingkat rendah dapat sampai pada tingkat organ. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia dimulai dari zigot yang merupakan hasil peleburan antara spermatozoid dengan ovum. Pada mamalia, embrio mengalami perkembangbiakan di dalam tubuh induk betina, yaitu pada uterus atau rahim. Suplai makanan, oksigen, dan pertukaran zat yang diperlukan untuk perkembangan embrio berasal dari plasenta.
Plasenta terletak di dalam uterus dan terlindungi oleh lapisan allantois, korion, dan amnion. Pada beberapa hewan yang bersifat ovipar, perkembangan embrio terjadi di dalam cangkang telurnya. Pertumbuhan dan perkembangan hewan dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu gen dan hormon. Sedangkan faktor luar, yaitu makanan, oksigen, aktivitas, dan cahaya matahari. Perkembangan pada manusia, masa balita, dan anak-anak. Selama 4 minggu pertama setelah bayi dilahirkan, bayi mulai belajar menyesuaikan hidup di lingkungan yang baru. Masa bayi terlewati pada usia 12 bulan dan digantikan dengan masa kanak-kanak. Pertumbuhan fisik mulai meningkat, tinggi badan, berat badan. Juga terjadi perkembangan koordinasi gerak otot dan kemampuan mental. Hingga pada usia 18 bulan, anak dapat berjalan tanpa bantuan orang lain. Pada usia 2-3 tahun, anak telah dapat mengontrol keinginan seperti kencing, buang air besar, serta dapat berbicara dengan kalimat yang sederhana. Pada usia 5 tahun, beberapa anak dapat membaca angka-angka huruf tertentu. Di atas usia ini, kemampuan berbicara, menulis, membaca, dan belajar bagaimana cara bergaul dengan orang lain telah berkembang. Masa tua. Masa tua diawali dari usia antara 30-50 tahun. Pertumbuhan otot dan tulang sudah berhenti, artinya sudah tidak dapat bertambah tinggi lagi. Selama usia ini, perkembangan fisik mulai mengalami penurunan. Usia 65-74 tahun adalah pertengahan lanjut usia. Di usia ini orang sudah harus beristirahat dari kesibukan kerja. Di atas 75 tahun disebut lanjut usia. Untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, orang lanjut usia memerlukan bantuan orang lain. Ini adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia, mulai dari sel telur dan sperma melakukan pembuahan, akan membentuk zigot terus berkembang nanti akan menjadi bayi. Masuk metagenesis dan metamorfosis. Metagenesis, peristiwa pergiliran dari generasi sporopit ke generasi gametopit dan sebaliknya. Tumbuhan sporopit menghasilkan spora dapat disebut tumbuhan diploid karena merupakan pertumbuhan dari zigot sampai menghasilkan sel kelamin jantan dan betina. Contohnya adalah lemut dan paku. Ini adalah metagenesis pada lumut dan paku. Pasti sudah kalian pelajari waktu di kelas 10. Metamorfosis, perubahan struktural dan fungsi organ yang dapat dibedakan dengan jelas antara bentuk hewan pada saat kecil dan sudah dewasa. Metamorfosis tidak sempurna atau incomplete metamorfosis terjadi pada lipas, belalang, dan beberapa organ lain atau disebut juga dengan hemimetabola. Urutan perkembangannya itu mulai dari telur menetas menjadi nimfa dan selanjutnya menjadi imago atau hewan dewasa. Nimfa adalah hewan muda yang mirip dengan hewan dewasanya tetapi berukuran lebih kecil dan organ tubuhnya lebih lengkap seperti lipas kecil yang belum memiliki sayap. Metamorfosis tak sempurna. Metamorfosis sempurna atau complete metamorfosis atau disebut juga dengan holometabola terjadi seperti pada kupu-kupu, lebah, lalat, nyamuk, tawon, kumbang. Proses perkembangannya memiliki tahapan dari telur, larva, pupa, kemudian imago. Ini adalah contoh hewannya, katak dan kupu-kupu. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita untuk bab 1. Kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Selamat pagi semuanya.